Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubati qala as-salatu fi jawfil lail qila ayyus siyami afdalu ba'da ramadan qala syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini nama sahabat Rasulullah yang terkenal, di mana seringkali ketika kita membaca hadis atau mendengarkan hadis sering diawali dengan kalimat ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun sedikit orang yang mengenali atau mengetahui nama asli beliau, ya. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau dikenal atau dijuluki dengan Abu Hurairah, atau kunyah beliau Abu Hurairah karena kecintaan beliau kepada kucing. Ya. Disebutkan bahwa beliau memiliki kucing kecil yang selalu dibawa oleh beliau, sehingga oleh para sahabat beliau dipanggil dengan nama Abu Hurairah. Hurairah artinya adalah kucing kecil. Dan Masya Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang fakir. Namun kefakiran beliau tidak menghalangi beliau dari menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena semangat beliau menuntut ilmu dari Rasulullah, akhirnya beliau bisa menghafalkan hadis-hadis Rasulullah dengan banyak, yang membawa beliau menjadi penghafal hadis, atau yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Ini termasuk keberkahan, ya, kemuliaan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal beliau adalah sahabat Nabi yang miskin. Bahkan beliau, ya, dulunya termasuk Ahlus Suffah, ya, sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi, ya, yang fakir, yang mereka untuk sehari-harinya, kebutuhan mereka sehari-harinya ditanggung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya makanan, beliau bagi kepada sahabat-sahabat beliau dari kalangan Ahlus Suffah. Jadi makannya mereka para Ahlus Suffah ini tergantung dengan makanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak memiliki makanan, maka mereka pun juga tidak bisa makan juga. Mereka sama-sama merasakan kesempitan hidup, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati makanan karunia yang banyak, maka dibagi pula kepada Ahlus Suffah. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi mereka semua di balik kesempitan dan kefakiran hidup di dunia ini, mereka memiliki kenikmatan yang lebih besar, jauh lebih besar nilainya, yaitu bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak semua orang bisa mendapati nikmat yang begitu besar ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana nikmatnya ilmu, nikmatnya berkumpul dengan orang saleh itu jauh lebih menenteramkan, lebih membahagiakan dibanding kenikmatan materi. Ada salah satu kisah, ya, yang diriwayatkan di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa Abu Hurairah ini sangat berbakti kepada ibunya, ya, yang dulunya pernah musyrik, namun kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika Rasulullah doakan, ya, minta doa kepada Rasulullah, walhamdulillah Allah bukakan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah ini sehingga ibunda Abu Hurairah masuk Islam. Nah, pada suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini pernah keluar karena lapar, ya, mencari makan. Kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah ini sedang membagi-bagi makanan kepada sahabat-sahabat yang lain yang membutuhkan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh Rasulullah, maka masing-masing diberikan 2 butir kurma. Masing-masing sahabat diberi 2 butir kurma. Termasuk pula sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Beliau juga mendapatkan 2 butir kurma. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada Abu Hurairah untuk makan 2 butir kurma ini dan memperbanyak minum sehingga bisa mencukupi sehari tersebut, agar bisa kuat sehari tersebut, meringankan rasa lapar pada hari tersebut. Namun ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu cuma makan 1 butir kurma. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu hanya makan 1 butir saja? Maka Abu Hurairah katakan bahwa 1 butir ini mau saya berikan kepada ibu saya. Masya Allah. Ternyata ibu beliau juga merasakan hal yang sama. Maka oleh Rasulullah SAW dicegah hal itu. Abu Hurairah tetap disuruh makan 2 butir kurma tadi. Kemudian beliau janjikan untuk ibunya ada sendiri. Ibunya akan diberi sendiri bagian 2 butir kurma yang akan dibawa pulang oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah sedikit yang kami jelaskan tentang kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan kesempitan hidup beliau tetap sabar, tetap bersemangat untuk menuntut ilmu yang ternyata keberkahannya terus mengalir sampai saat ini. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah? Salat apakah yang paling utama setelah salat al-maktubah? Salat al-maktubah ini adalah salat 5 waktu, salat fardu. Jadi ini sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang salat sunnah yang paling utama dikerjakan setelah salat 5 waktu. Jadi secara tingkatan memang salat atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah amalan yang wajib. Salat yang paling dicintai Allah adalah salat 5 waktu, salat wajib. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan yang telah aku wajibkan kepada mereka. Ya, jadi tingkatan yang pertama memang salat 5 waktu. Nah, setelah ini para sahabat bertanya, di bawah salat 5 waktu, yaitu salat-salat sunnah. Salat sunnah apakah yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu fi jawfil lail. Salat di tengah malam atau di bagian-bagian malam. Ya, ini menunjukkan bahwa salat sunnah yang paling afdal itu adalah salat malam. Nah, para fuqaha mengatakan salat sunnah siang dan malam itu yang lebih afdal adalah salat sunnah di malam hari. Karena dikerjakan di waktu yang afdal. Ya. Apalagi di sepertiga malam terakhir nanti akan ada hadisnya sendiri. Yaitu waktu yang mustajabah, waktu di mana Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa hambanya dan mengabulkan doa-doa hambanya. Yang perlu digarisbawahi di sini, masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang
dinasihatkan oleh Ustadzuna Rahmatul Arifin, hendaknya kaum muslimin atau seorang muslim ini memperhatikan ibadah sholatnya dimulai dari sholat fardu, sholat 5 waktu yang memang menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukan sekedar mengejar kuantitasnya saja, tetapi yang dikejar adalah kualitasnya. Bagaimana mengerjakannya dengan khusyuk. Tidak sekadar menjadi rutinitas saja. Karena kita lihat sebagian orang hanya mengejar jumlah rakaat. Dia telah melakukan sholat sunnah ini, melakukan sholat sunnah itu dengan bilangan yang banyak. Tetapi masing-masing sholat itu tidak dikerjakan dengan kehadiran hatinya, hanya sekedar mengerjakan gerakan luar saja yang ditampakkan, tetapi hatinya lalai dari mengingat Allah. Padahal para sahabat dulu radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa 2 rakaat dengan dikerjakan dengan khusyuk itu lebih beliau cintai dibandingkan 100 rakaat dengan hati yang lalai. Maka di sini kami mengajak ma'asyiral muslimin sekalian, mari kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai awal bagi kita untuk kembali memperhatikan urusan sholat kita. Berusaha untuk mengerjakan sholat kita dengan khusyuk, memperhatikan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, menghadirkan hati kita. Kita luangkan waktu 5-15 menit menghadapkan diri kita kepada Allah dan melupakan urusan dunia untuk sebentar. Dan sungguh apabila seseorang bisa melaksanakan ini dengan baik, maka dia akan merasakan kenikmatan luar biasa di dalam sholatnya. Kembali kepada hadis ini, beliau katakan bahwa sholat yang lebih utama setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat malam, fi jawfil lail. Kemudian qila ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan. Kemudian sahabat bertanya lagi, puasa apakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Qal syahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram. Maka Rasulullah menjawab, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di syahrullah, bulan Allah, alladhi tad'unahu al-Muharram, yang kalian namakan dengan al-Muharram. Jadi bulan Muharram. Ini dalil oleh sebagian ulama, hujjah bagi sebagian ulama mengatakan bahwa puasa yang paling afdal itu adalah setelah bulan Ramadan. Puasa sunnah adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Utamanya nanti adalah pada tanggal 10 Muharram, yaitu kita kenal dengan nama puasa Asyura. Yang nanti puasa Asyura ini dianjurkan selain kita puasa tanggal 10, dianjurkan kita puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Atau sehari setelahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Jadi tidak hanya tanggal 10 saja, tapi tanggal 9, 10 atau 10, 11. Ya. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil faedah betapa para sahabat bersemangat untuk menanyakan amalan-amalan yang utama. Karena mereka menyadari bahwa amalan-amalan itu menjadi bekal mereka untuk kehidupan yang selama-lamanya. Bukan hanya bekal untuk kehidupan yang sementara yang mereka jalani di dunia. Adapun materi, ya, harta benda duniawi, ini adalah bekal, ya, untuk kehidupan mereka di dunia yang rata-rata hanya berusia 60-70 tahun. Memang sebagian ada yang lebih, tetapi rata-rata 60, 70, 80 tahun mereka hidup di dunia. Sedangkan kehidupan setelah mati nanti akan berlangsung selama-lamanya. Maka mereka para sahabat yang
menyadari hal ini, maka mereka banyak bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan yang menjadi bekal mereka untuk kehidupan selama-lamanya nanti di akhirat. Maka wajar nanti akan banyak hadis ya bertanya, amalan apakah yang bisa masukkan saya ke surga ya Allah? Amalan apa yang bisa membuat saya dekat dengan Anda nanti di surga ya Rasulullah? Ini yang perlu kita renungkan, dan hendaknya kita pun juga bersemangat untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, amalan-amalan yang nanti bisa menjadi bekal bagi kita dan mendekatkan kita nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya Allah Taala. Terakhir, Anil Agharri Abi Muslimin qala asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'idin annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yumhilu hatta yadhhaba thuluthul lail thumma yahbitu fayaqulu hal min da'in fayustajaba lah hal min mustaghfirin fayughfar lah. Anil Agharri Abi Muslim, dari Al-Aghar yaitu Abu Muslim, qal, beliau berkata, asyhadu ala Abi Hurairah, aku bersaksi atas Abu Hurairah wa Abi Sa'idin dan Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ini syahadatul ikhbar, persaksian bahwa dia telah mendengarkan kabar ya dari keduanya, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya keduanya yaitu Abu Hurairah dan Abu Sa'id bersaksi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau Rasulullah bersabda, innallaha yumhilu, sesungguhnya Allah memberi tangguh, menunda, hatta yadhhaba thuluthul lail, hingga malam berlalu sepertiganya. Tsumma yahbitu, kemudian Allah turun, yahbitu, al-hubut maknanya di sini an-nuzul, turun. Dalam riwayat yang lain yang dimaksud adalah turun ke langit dunia. Dan ini masyaallah muslimin rahimakumullah adalah termasuk hadis-hadis asma wa sifat. Hadis-hadis tentang sifat ya, yang mana kita diperintahkan, akidah kita adalah mengimani hadis ini, sifat-sifat Allah ini tanpa membayangkan kaifiatnya, tanpa mereka-reka kaifiatnya, tata caranya, bagaimana turunnya Allah itu seperti apa. Ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita, dan Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani apa adanya ayat-ayat sifat ini, misalnya hadis nuzul ini, turunnya Allah ke langit dunia, apa adanya kita imani tanpa membayang-bayangkan kaifiatnya seperti apa, dan tanpa mentaktilnya atau menolak hadis ini, atau tasbih, atau menyerupakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Tidak, bukan demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani apa adanya hadis ini tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa mereka-reka, karena akal kita tidak mampu untuk membayangkan hal tersebut. Yang jelas turunnya Allah ini sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Fayaqulu hal min da'in, lalu Allah berfirman, hal min da'in fayustajabalah, adakah orang yang berdoa sehingga aku kabulkan, sehingga aku kabulkan baginya. Hal min mustaghfirin fayughfaralah, adakah orang yang beristighfar sehingga dia diampuni. Jadi Allah berfirman, adakah orang yang berdoa di saat-saat ini sehingga dia dikabulkan, dan adakah orang-orang yang minta ampun sehingga dia diampuni pada saat-saat ini. Maka ini adalah dalil bahwa waktu salat malam yang utama adalah ketika telah berlalu sebagian malam. Dalam hadis ini memang dinyatakan turunnya Allah adalah setelah berlalu sepertiga malam pertama. Tapi di hadis yang lain yang lebih banyak dan lebih kuat, turunnya Allah Ta'ala adalah di sepertiga malam yang terakhir. Maka inilah yang kita pegang, yang kita jadikan patokan, bahwa
di sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia, mendengarkan doa-doa hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga amalan yang dikerjakan pada sepertiga malam terakhir ini menjadi amalan yang utama. Doa-doa pada sepertiga malam terakhir ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meminta ampun juga diampuni oleh Allah taala. Maka mari kita manfaatkan waktu yang utama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Ustadzuna Rahmatul Arifin mengakhirkan waktu tarawih beliau yang awalnya di Ba'da Isya, beliau akhirkan. Beliau ajak jamaah-jamaah beliau untuk sholat di sepertiga malam yang terakhir, yang mana kita mulai di Darul Hijrah jam 2 malam, ya, untuk mengajak kaum muslimin menikmati sholat mereka sambil berharap mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan berikutnya. Karena ini adalah pertemuan awal, ya mungkin ada banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan nanti bisa terus diperbaiki. Ya, mudah-mudahan pula apa yang saya sampaikan ini sampai pada jamaah sekalian. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.